بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Bagaimana kabar kalian wahai para siswa di Madrasatil Ibtidaiyah Al-Imam Asy-Syafi'i Sangatta, di sekolah SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga hari ini kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla an nadrus, sebelum kita belajar, nad'u ilallah, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam belajar dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ayuhat talamid, wahai para siswa dan siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian setelah belajar pelajaran hari ini, bagaimana kalian bisa membaca hiwar dengan benar, ya, dengan intonasi yang baik dan bacaan yang benar. Yang kedua, menemukan ide, gagasan, dan kalimat dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, yaitu menghafal kosakata baru dan artinya. Jadi ini 3 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pembelajaran kita hari ini. Kita baca al-hiwar, ya. Naqra al-hiwar safha Isnaini wa salasin, halaman 32. Iftahu kutubakum, bukalah buku-buku kalian. Ila aina tadhabu. Tahtal mawdu' ila aina tadhabu. Al-hiwarul awwal. Hisam. Assalamualaikum ya Salah. Salah. Waalaikumsalam ya Hisam. Hisam. Ila aina tadhabu? Qala Salah, adhabu ilal maktabati. Qala Hisam, madza taqra'u fil maktabati? Qala Salah, aqra'u kitab al-fiqhi. Qala Hisam, hal indaka darsul fiqhi? Qala Salah, na'am, indi darsul fiqhi. Qala Hisam, ilal liqa'i fil istiraha. Qala Salah, ilal liqa'. Al-hiwarus tsani, percakapan yang kedua, baina Aisyah wa Hafsah. Qalat Aisyah, assalamualaikum ya Hafsah. Qalat Hafsah, waalaikumsalam ya Aisyah. Qalat Aisyah, ila aina tadhhabin? Qalat Hafsah, adhabu ila al-fasli. Qalat Aisyah, madza taqra'ina fil fasli? Qala Hafsah, aqra'u kitab at-tauhid. Qalat Aisyah, hal indaka darsut tauhid? Qalat Hafsah, na'am, indi darsut tauhid. Qalat Aisyah, ila liqa' fil istiraha.
Qalat Hafsah ilal liqa. Silakan dibaca dan diulang-ulang dalam membaca secara mandiri di rumah masing-masing sampai benar-benar lancar membacanya dan baik intonasinya, ya. Kemarin sudah Ustadz sampaikan juga tentang apa itu dhamir, ya. Dhamir itu adalah kata ganti. Dan dhamir itu ada dhamir yang berdiri sendiri, terpisah dari kata yang lain, disebut dengan dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil itu adalah dhamir yang dipisah. Jadi dia tulisannya terpisah, tidak bersambung dengan yang lain. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Dan dhamir itu ada 14 ya. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14. Ya. Itu dihafal. Wajib dihafal itu ya. Huwa, huma, hum itu. Ini dhamir munfasil namanya, yang dipisah. Jadi tidak bersambung dengan huruf sebelumnya, ya, sebelumnya. Kemudian ada dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini dhamir yang penulisannya disambung dengan huruf sebelumnya. Misalnya di sini hu. Huwa kalau berdiri sendiri itu huwa. Kalau bersambung dia menjadi hu. Hiya berdiri sendiri. Kalau bersambung menjadi ha. Anta bersambung menjadi ka. Anti menjadi ki. Ana menjadi ya sukun. Ya, kasroh kemudian diakhiri dengan ya sukun. Misalnya di sini indahu. Ya, indahu. Indaha. Indaka. Indaki. Indi. Nah, lihat ini, darsun. Darsun artinya pelajaran. Ketika dia bersambung dengan dhamir kata ganti, berarti artinya nanti pelajarannya. Ya. Darsuhu, pelajarannya. Darsuha, pelajarannya. Cuman hu ini untuk laki-laki, ha ini untuk perempuan. Darsuka, pelajaranmu. Darsuki, pelajaranmu juga. Ka ini untuk laki-laki, ki ini untuk perempuan. Darsi, pelajaranku. Sama, ini kolamun, pulpen. Kolamuhu, pulpennya. Nya di sini untuk satu orang laki-laki, misalnya Ahmad. Kolamuhu, berarti ini punya Ahmad. Kolamuha, ini untuk perempuan, misalnya Fatimah. Ya. Berarti pulpennya, nya siapa? Fatimah. Satu orang perempuan. Kolamuka, pulpenmu. Kolamuki, pulpenmu juga artinya sama. Kolamuka, kolamuki ini artinya sama, pulpenmu. Cuman penggunaannya nanti yang berbeda. Ketika ini kita bicara dengan Ahmad, yang dia laki-laki, satu orang, maka menggunakan ka. Kalau kita berbicara dengan Fatimah, satu orang, perempuan, maka menggunakan ki. Kolami, pulpen saya. Ya, pulpen saya, laki-laki perempuan sama saja. Sama ini juga kitabun, kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, kitabi, dan seterusnya. Jadi kalau dhamir-dhamir itu bersambung dengan isim sebelumnya, maka dia bukan huwa, hiya, anta, anti, ana, tapi hu, ha, ka, ki, dan ya sukun, dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini dipahami dengan baik. Ya, karena dari tugas yang kalian kumpulkan kemarin, ya, masih banyak yang salah, ya, masih banyak yang salah antara penggunaan huwa dengan hiya terutama, ya. Ada yang masih menggunakan ka, ada yang hu semua, ya, ada yang anta tapi menggunakan indaki, ada yang anti tapi menggunakan indaka, ya, ada yang anta tapi indi. Nah, ini salah. Jadi harus sesuai dengan dhamirnya. Itu ya. Jadi ini sangat penting, ya, memang harus dihafal. Hafalkan aja dhamir-dhamir ini, insya Allah akan bermanfaat di pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi bukan hal yang sia-sia kalau kita menghafal pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Karena pelajaran kita hari ini akan menentukan pelajaran kita selanjutnya.
Kalau hari ini kita bisa, kita hafal, insya Allah selanjutnya kita juga akan bisa dan hafal. Kalau hari ini belajar kita malas, malas menghafal, malas menulis, ya, sehingga besok pun juga akan kesusahan lagi. Kenapa? Karena nggak hafal pelajaran kemarin, akhirnya juga malas juga. Akhirnya malas, ya, malas tambah malas, tambah malas, tambah malas, akhirnya jadi pemalas, ya akhirnya tidak dapat ilmu. Siapa yang rugi? Ya, yang jelas yang rugi kalian sendiri. Jadi mulai sekarang mari kita semangat dalam belajar, semangat membaca, semangat menulis, semangat menghafal, ya, karena itulah penuntut ilmu. Jadi harus semangat, ya, harus semangat. Kemarin kalian juga sudah mengerjakan, ya, tadribatnya, yaitu alif dan ba. Sekarang yang jim, tadribat jim. Perhatikan di situ, akmil kama fil misal. Di buku kalian halaman 34. Yang halaman bukan 34 ya. Apaan salah? Jadi di buku kalian itu halaman 43. Terbalik, bukan 34 tapi 43. Ya. Halaman 43 yang jim, yang bawah. Jim. Ada kata perintah di sini, uktub kama fil misal. Uktub dari kata ba, menulis. Uktub, tulislah. Kama, seperti, fi, dalam, misal, contoh. Jadi tulislah seperti dalam contoh. Di situ ada contoh, ya, al-misal, ini artinya contoh. Di situ ada 3 kalimat yang di dalam kurung. Ada al-maktabatu, al-faslu, dan al-qissatu. Kalau kita melihat dan mengetahui arti dari kata-kata ini semua adalah kata benda. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-faslu artinya kelas. Al-qissatu artinya kisah. Ya, jadi pertama dan kedua ini sebuah isim, kata benda, tapi ini artinya adalah sebuah tempat. Ya, maktabah, perpustakaan, tempat. Al-faslu, kelas, ini juga tempat. Al-qissah, ini kata benda, sesuatu yang bisa dibaca. Makanya di sini kalimatnya aqra'ul kitaba fil maktabati. Aqra'u, ini fi'il mudhari, ana. Tandanya hamzah, ingat ya, masih ingat ya? Aqra'u, aku membaca, al-kitaba, kitab, fi, di dalam, maktabah, perpustakaan. Ya. Jadi maktabah ini Ustaz kasih warna merah, ini berarti yang ada di dalam kurung. Karena kalimat ini nanti akan bersambung terus ke bawah. Sekarang tadi al-maktabah, sekarang selanjutnya dia adalah al-faslu. Artinya kelas. Maka dari kalimat ini yang diganti nanti adalah apa? Al-maktabahnya. Jadi aqra'ul kitaba fil fasli. Karena tempat. Ya. Jadi di sini aqra'u al-kitaba fil fasli. Ada 2 isim di sini. Ya, saya jelaskan lagi. Di sini ada 2 isim, 2 kata benda, al-kitab dan al-maktabah. Al-kitab ini adalah sesuatu yang dibaca. Maktabah ini adalah tempat yang digunakan untuk membaca. Nah, jadi nanti dilihat yang ada di dalam kurung ini. Yang arti yang menunjukkan tempat berarti dia ditaruh di sini. Kalau artinya di sini menunjukkan benda, berarti nanti naruhnya di sini. Benda yang bisa dibaca, naruhnya di sini. Paham ya? Nah, sebagai contoh di sini, aqra'ul kitaba fil fasli. Kenapa taruh sini? Karena al-faslu ini adalah tempat artinya. Kelas. Nah, di sini kisah. Maka perhatikan contoh di situ. Aqra'ul qissata fil fasli. Ternyata karena kisah ini adalah benda yang bisa dibaca, berarti dia ditaruh di sini. Menggantikan Alkitab. Ya, jadi aku membaca cerita di kelas. Nah, nanti ini kalimat terakhir ini akan bersambung dengan kalimat di bawahnya yang ada nomornya, sehingga di situ soalnya ya nomor 1 alfina. Apa arti alfina?
Nomor 2 ad-darsu. Nomor 3 al-hadiqatu, al-kitabu, al-masjidu, al-Qur'an. Sehingga dari kata-kata ini, mana yang artinya sebuah tempat, maka ditaruh di belakangnya fi. Kalau dari 1 sampai 6 ini yang artinya bukan tempat, bukan menunjukkan suatu tempat, maka nanti naruhnya di sini setelah aqra'u. Seperti di sini contohnya al-fina'u. Al-fina itu artinya adalah halaman, maka jelas halaman itu adalah tempat. Maka nanti al-fina di sini nanti akan menggantikan tasri. Berarti aqra'ul qissata fil fina. Nanti ad-darsu, nah pelajaran jelas. Pelajaran bukan tempat. Maka nanti akan menggantikan qissah. Al-hadiqatu kebun. Nah, al-kitabu kitab. Al-masjidu masjid. Al-Qur'anu Qur'an. Jadi insya Allah bisa ya. Silakan dikerjakan. Ini halaman 43. Halaman 43 dan 44 di situ sil baina ibarat wa ma yunasibuha min ibarat. Ya, hubungkan kalimat pada kolom A dengan kalimat yang tepat pada kolom B. Jadi ditarik garis mana yang sesuai. Ana adhabu. Adhabu, saya pergi. Pergi kemana yang sesuai? Ya. Huwa yaqra'u, dia membaca. Apa yang sesuai? Hiya tastari, dia membeli. Hadzal qalamu, ini pulpen. Fil maktabati, di perpustakaan. Ilal masjid, di masjid. Bi alfi rupiyatin, 1000 rupiah. Minal maksaf, dari kantin. Nah, jadi dicocokkan. Jadi 2 itu saja tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Halaman 43 dan 44. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mempelajari bahasa Arab dan Allah beri pemahaman yang kuat dalam memahami bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.